Drama dalam rumah tangga yang dialami oleh Catherine Wilson nampaknya belum berakhir sampai di sini. Buktinya hingga sampai saat ini dirinya masih terus mempermasalahkan hak yang harusnya ia terima selama menjadi istri Ida Masih. Dan kini sidang cerai antara keduanya masih terus bergulir di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Rencananya, sidang mereka akan digelar pada 27 Maret 2024, yang mana pihak Catherine akan menghadirkan saksi dari pihak keluarga. Sedangkan Ida Masih akan menghadirkan saksi, yakni karyawannya. Lantas, benarkah jelang sidang yang akan mendatang, Catherine Wilson akan membawa bukti yang kuat terkait dirinya yang selama ini tidak menerima nafkah sejak awal menikah dengan Ida Masih? Insya Allah tanggal 27 Maret 2024 hari Rabu, bertepatan hari Rabu pagi, insya Allah akan melaksanakan sidang dan ini akan mengangkat soal pembuktian di sidang ini. Di sini aku akan membuktikan, maksudnya bukti-bukti kalau memang kan masalah nafkah ya, saya ada buktinya kalau ada di sini yang saya ada dinafkahin, ada di bulan-bulan juga yang saya tidak dinafkahin. Dari awal menikah memang sudah seperti itu dan saya semua ada buktinya. Bukti barunya itu karena ya itu dia, karena kan saya menikah waktu itu kan bulan Oktober tahun 2022 ya. Itu di bulan Oktober, November itu saya masih dinafkahi gitu. Tapi bulan-bulan berikutnya itu udah nggak ada dinafkahin lagi. 3 bulan kalau nggak salah itu, saya ada buktinya, ada rinciannya. 3 bulan itu saya nggak dinafkahi. Jadi nafkahin cuma sebulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, 4, 5 enggak, bulan ke-6 baru dinafkahin lagi. Itu pun cuma seberapa ya, tidak sesuai dengan seperti perjanjian yang sudah disepakati oleh saya dan suami saya. Kita membuat surat perjanjian pranikah sebelum nikah. Di situ ada jelas tertulis gitu. Jadi tidak sesuai sama sekali gitu. Kan di situ kan ditulis suami saya harus menafkahi saya sandang, pangan, papan gitu. Jadi itu di bulan pertama dan bulan kedua aja. Bulan ketiga, 4, 5 itu tidak dikasih nafkah sama sekali. Bulan kelima ada, tapi itu pun nggak seberapa. Bulan ke-6 juga sama, nggak seberapa gitu. Waktu itu saya minta, loh kok tidak kok saya nggak dikasih nafkah? Ya nanti sabar. Cuma jawabannya seperti itu aja ya. Saya ya namanya orang baru nikah ya, maksudnya oke, nurut aja, sabar. Kalau saya tahu akan seperti ini sih dari awal aja saya nggak mau sabar ya. Ternyata kan kalau kayak gini kan kayak saya ngerasa tertipu dong jadinya. Dengan tulusnya saya sebagai istri, saya mau sabar gitu. Tapi kok sabarnya saya malah dipermainkan, malah benar-benar saya pikir kan memang sabar mungkin ada keperluan lain. Ternyata ya memang tidak diprioritaskan saya sebagai istri ya, dia lebih mentingin kepentingan dia yang lain. Mediasi juga gitu, kemarin mediasi dia bilang cuma menyanggupi cuma seberapa dan itu nggak ada berapa persennya dari yang saya tuntut ya, maksudnya, dan itu nggak seberapa gitu, maksudnya buat seorang dia gitu kan lucu aja gitu, masa cuma segitu, kan bukannya dia tidak sanggup. Saya juga ngertiin lah kalau misalnya memang suami saya misalnya lagi bangkrut atau memang tidak sanggup lah, saya juga nggak apa-apa lah sebenarnya. Buktinya bulan ke-3, bulan ke-4, bulan ke-5 ya mungkin saya pikir mungkin habis nikah, mungkin ada keperluan lain, ada bisnis lain, saya disuruh sabar, saya mau aja sabar. Tapi kan sekarang udah waktunya udah lama gitu, dan masa nggak ada tanggung jawabnya sama sekali sebagai suami gitu. Jadi saya ngerasanya lah ini kok kayak dipermainkan gitu. Di balik derai masalah yang harus dialaminya, tersirat sebuah penyesalan yang muncul dalam benak pikiran seorang Catherine Wilson.
Ya, penyesalan itu muncul saat wanita yang akrab disapa dengan nama panggilan Keket itu mulai menyadari bahwa dirinya telah melakukan sebuah kesalahan. Lantaran kala itu ia terlalu cepat dalam mengambil keputusan untuk menerima pinangan idam masih. Alhasil, dengan adanya masalah yang kini ia alami, Keket pun merasa dirinya seperti dijebak dan dibodoh-bodohi pria yang saat itu baru dikenal olehnya. Memang saya akui saya salah, saya terlalu cepat mengambil keputusan, tidak menilai dulu dia seperti apa, karena yang saya nilai waktu awal-awal kenal sama dekat itu baik, orangnya baik, terus kayaknya serius gitu kan, memang serius mau nikah, kan kita sama-sama udah pernah menikah sebelumnya ya, jadi saya janda, dia pun duda gitu. Jadi saya pikir sama-sama serius gitu saat itu, memang ingin udahlah pengen settle down gitu. Tapi kok ternyata memang kecepatan saya menilainya gitu. Ternyata tidak seperti yang saya kira gitu, tidak seperti yang saya nilai, penilaian saya salah terhadap dia. Bulan pertama, bulan kedua nominalnya oke, benar. Ya kurang-kurang dikit saya masih nggak apa-apa lah. Terus sabar. Kok bulan ketiganya nggak dikasih sama sekali. Bulan keempatnya nggak dikasih sama sekali. Bulan kelimanya nggak dikasih sama sekali dengan alasan sabar. Ya saya sebagai istri ya saya positive thinking aja ya. Jadi saya ya udah bersabar saat itu. Tapi kok bersabar sampai kapan gitu? 3 bulan saya nggak dinafkahi. Bulan kelimanya baru saya dikasih lagi. Itu pun tidak, nominalnya tidak full, istilahnya dikasihnya cuma setengah. 3 bulannya istilahnya apa ya, nunggak gitu ya. Ya saya sebagai istri namanya gimana sih, baru nikah gitu ya. Ya udahlah, mungkin ada kebutuhan lain, ya udah suruh sabar, saya sabar. Tapi kok ternyata malah dipermainkan seperti ini gitu. Kan maksudnya waktu awal kenal dan nikah kan dia menyanggupi, dan saya juga melihat ya dia menyanggupi karena kan dia juga kerja di salah satu anggota dewan ya, terus juga punya usaha juga, punya kafe, dan kafenya nggak cuma satu, ada beberapa kafe gitu, dan yang saya lihat memang dia sanggup gitu, dan dia menjanjikan menyanggupi gitu. Tapi kok setelah menikah malah enggak, kan jadi saya kayak ngerasa tertipu dong. Ini kok kayak apa ya, jebakan aja gitu loh. Kok awalnya bilang iya, kok pas udah nikah ternyata sebulan 2 bulan doang iyanya, terus bulan ketiganya udah mulai enggak. Kan saya ngerasa jadi loh kok kayak gini gitu loh, kok saya ngerasa tertipu dong gitu. Sementara saat itu ya gimana sih, lagi baru-baru nikah, terus saya disuruh ya udah sabar. Saya saat itu ya udah dengan saya sabar aja. Terus lama-lama kok malah kayaknya gitu. Ya ngerasa apa ya, tertipu lah. Ya dong, maksudnya tidak sesuai dengan ucapan dong, sama aja kayak janji manis dong gitu. Kirain udah dapet, udah nikah aja kok ternyata tidak sesuai dengan perjanjian dari awal gitu. Isi perjanjian pranikah ya itu salah satunya harus menyanggupi sandang, pangan, papan gitu, dan ada nominalnya juga yang bukan, di sini saya tidak memanfaatkan keadaan ya, bukannya saya di sini mau cari apa-apa, nggak ada sama sekali, dan kesepakatan itu memang udah disetujui oleh dia dan oleh saya, dan dibuat di notaris gitu. Jadi nggak ada tuh yang saya mau di sini mau cari-cari keuntungan, ini enggak, karena memang disetujui oleh dia dan disetujui oleh saya gitu. Jadi atas persetujuan bersama gitu.